Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, para sahabat Tanis Bike semuanya. Apa kabar pagi ini? Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan terang. Teman-teman, ada yang menarik ya. Kembali menarik saya sampaikan. Sepeda yang saya baru rakit. Nah, ini dia nih. Ini sepedanya teman-teman, ini nih, sepedanya nih. Ya, sepeda gravel yang mengarah ke touring ya, ini seperti ini. Oke. Ini akan saya uji coba teman-teman ya, dalam perjalanan touring yang cukup ya saya anggap jauh lah ya, kurang lebih 1.500 km. Nah, komponen-komponennya juga pada video sebelumnya telah saya sebutkan demikian rupa. Tapi kembali lagi ya, saya belum pernah melakukan uji coba komponen teman-teman ya, terutama yang umum lah yang kita gunakan. Di antaranya merek Shimano ya, dan begitu juga kenyamanan dari ban yang digunakan dengan ukuran tertentu itu belum pernah saya uji coba dalam perjalanan yang sebenarnya, perjalanan touring seperti yang akan saya lakukan, teman-teman ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu lah ya yang nanti di perjalanan itu apakah komponen geometri frame ya, bannya dan lain-lain lah ya, apakah itu berfungsi dengan baik, nyaman dikendalikan, pemindahannya lancar dan lain-lain lah ya yang akan kita coba ya. Nanti akan saya sampaikan pada langsung ya di lapangan. Sebentar ini hanya pembuka aja. Jadi video kali ini teman-teman, saya akan membuka lembaran baru berupa pengujian komponen dengan judul Uji Ketahanan 1.500 km Komponen Sepeda Gravel. Nah inilah ya, sepeda gravel yang baru aja saya rakit, yang akan saya langsung uji coba dengan perjalanan ya kurang lebih ini 1.500 km. Nah, untuk uji coba ini yang tentunya ini di jalan raya teman-teman ya. Ini ada 4 informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, komponen drivetrain dan rem ini. Ya. Nah, yang kedua, komponen utamanya ya ini. Dan ketiga, kondisi komponennya. Yang keempat, informasi mengenai beban perbekalan ya yang akan saya bawa seperti ini. Oke, yang pertama ya,
komponen drivetrain dan rem ini. Ini indikator kelancaran dan keamanan ini, ya. Kemudian komponen utama ini merupakan indikator kenyamanan, ya. Nah, oke, kita uraikan satu persatu ya. Pertama, nanti akan saya uji coba ya, langsung di lapangan bagaimana pengoperasiannya, gimana handlingnya dan lain-lain ya. Pertama itu crank ya, komponen drivetrain dan remnya. Crank ya, crank dan bottom bracketnya. Yang digunakan adalah nih, teman-teman, untuk cranknya ini crank Shimano Acera dan Aluvio. Ini kenapa disebut Acera dan Aluvio? Karena ini merupakan crank modifikasi ya, yang telah modifikasi dengan ukuran chainring 48, 32 dan 20. Seperti inilah titnya ya, besarnya ya. Memang ini jadanya besar ya. Nah, ini dengan bottom bracket Optaling ini seperti ini. Kemudian kasetnya yang digunakan adalah Shimano Alivio ini 11 ke 36 tit. Pasangan crank dan kaset ini akan memberikan suatu informasi atau gear ratio ya untuk uphill 0,55. Kemudian gear ratio high speednya 4,36. Nah, dari perbandingan atau pembagi antara gear ratio high speed dan gear ratio uphill seperti ini didapat gearin 793% seperti ini. Nah, ini termasuk high performance, teman-teman. Nah, langsung ya, kita langsung ke komponennya ini, teman-teman ya. Nah, inilah cranknya ya, crank triple. Ini kombinasi dari Acera dan Aluvio. Tadi jumlah chainringnya udah disebutkan. Nah, ini kasetnya, teman-teman, ini 11 ke 36 Aluvio ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian yang ke selanjutnya FD dan RD. Ini kombinasi juga ini, teman-teman. FD-nya ini Shimano Aluvio ya, dan RD-nya ada Deore. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini ya. FD-nya saya gunakan Shimano Aluvio untuk chainring yang besarnya, 48 tit. Kemudian kaset RD-nya ini, ya, RD-nya ini Deore, teman-teman. Deore tipe shadow dengan cage-nya yang long. Oke. Kemudian informasi selanjutnya adalah shifternya ini. Shifternya itu menggunakan Shimano Deore 3 kali 9 speed. Ini, teman-teman, nih. Shifternya nih ya. Ini ya. Oke, ini ya. Deore ini yang 3 kali 9 speed ini. 3 speed, ini 9 speed, depan dan belakang. Oke. Kemudian di sini ada rantai. Rantai adalah Shimano CN HG 53. Kodenya 53 ya. Ini yang 9 speed juga, teman-teman, ini. Sama ya dengan ini Shimano. Kemudian brake setnya ini Shimano Deore tipe hidrolik. Ini, teman-teman ya. Biasa ya ini ya. Ini Deore. Oke. Kemudian sebelum beralih ya, kita ke kedua. Nah, semua komponen ini ya, ini indikator ya, indikator kelancaran nih untuk 1 sampai butir 5 dan keamanan lah ya di sini ya, butir 6 ya, keamanan atau keselamatan lah ya. Brake setnya ini nanti akan kita uji coba, saya akan coba di lapangan seperti apa operasionalnya, ya, sesuatunya lah, kelancarannya, smoothingnya, apakah ada perubahan dari penyetelan dan lain-lain. Kemudian komponen utama, teman-teman. Nah, komponen utama itu sebagai indikator kenyamanan. Yang kita gunakan adalah frame MXL gravel nih, ukuran 46. Ini, teman-teman, ini udah saya sebutkan. Frame murah meriah ini ya, ukuran 46 ini. Buatan Taiwan. Oke. Kemudian bannya. Bannya, teman-teman, nih. Saya gunakan ban Swelby ya, Swelby tipe marathon racer ya, 700 kali 30C ini. Marathon 300 kali 30C ukurannya. Indikatornya ini nggak kelihatan ya, kecil. Nah, ini teman-teman, mengenai marathon Swelby ini yang ukurannya kecil ini udah pernah saya lakukan uji coba sebenarnya ya, dengan sepeda Bianchi ya, Jakarta Bandung lewat puncak ya. Ya lumayan lah, nyaman karena ya ban yang agak berkualitas itu dinding ban ini memang tipis, teman-teman, tipis tuh.
Sehingga dia lentur, nanti kata dikasih tekanan, dia akan lentur. Walaupun diameternya ini ukurannya hanya 30C, kecil ya. Tapi ini nyaman teman-teman, lentur. Tapi nanti kita cobalah dalam perjalanan yang lebih jauh ya, dengan jarak 1.500 km. Nah ini tekanan bannya, yang belakang ada 68 PSI ya, yang depan itu 60 PSI. Ini teman-teman, ini juga ada di tabel ya, tabel tekanan ban kurang lebih lah ya, memberikan kenyamanan seperti ini. Kemudian saddle teman-teman, saddle ini ya kembali lagi, saya milih yang the best ya, yang profilnya seperti saddle brook ini, Selle Royal ya, dari dari Velo ya, Velo. Oke, ini. Kemudian hand grip. Hand grip ini Vele Attune ya. Attune tipe 1185 dengan rock ring dan tanduk ini. Ini teman-teman nih. Nih langganan yang saya gunakan ya, karena ini ada tanduknya, ini gepeng. Ini profilnya juga pas dengan tapak tangan kita bagian kanan ya, sehingga menghindari kesemutan lah ini. Seperti ini, bagus ya. Kemudian antara saddle, permukaan saddle dan hand grip ini ada jarak teman-teman, ini 13 cm ini ya. Jadi lebih tinggi teman permukaan saddle dan center daripada hand grip atau pegangan stang ini, jaraknya ini kurang lebih 13 cm teman-teman, seperti ini. Sini jaraknya ya. Oke. Nah, informasi selanjutnya adalah kondisi komponen teman-teman ini. Komponen itu telah dilakukan baik fitting. Jadi semua dari komponen terutama ini ya, terutama ketinggian saddle, maju mundur saddle ya, lebar stang ya, jarak ini ya, stem yang di sini ini bisa diputar maju mundur. Udah lakukan baik fitting teman-teman, seperti ini. Nah, inilah yang membuat kita tuh nyaman, termasuk ketinggian ini tadi ya. Ini ditentukan oleh stem ini. Ini udah dilakukan buat baik fitting, sehingga diperolehlah posisi badan yang ergonomis. Punggung kurang lebih 80 derajat ya, 80 derajat dari arah horizontal. Ini ya. Oke. Kemudian di sini komponen drivetrain telah disetel dan berfungsi dengan baik. Nah, inilah semuanya teman-teman. Komponen drivetrain ini semuanya ini ya. Dari mulai FD, biasanya FD ya, RD ya. Nah, ini komponen utama nih. Ini udah disetel dan berfungsi dengan baik. Nah, boleh teman-teman kita cobain nih ya. Misalkan ya, di gigi tengah dulu ya, gigi tengah. Nah, ini tengah-tengah, posisi tengah ya. Nah, ini ke bawah ya. Nah, ini posisi tengah ya. Oke, saya naikkan ke atas ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai dari gigi yang paling kecil, naik ke atas, ya, naik ke atas lagi, terus, nah ini sampai posisi sini aja teman-teman nih. Nah, posisi sini aja tuh, ya udah, bagus ya. Turun lagi, ya, oke, bagus ya. Nah, sekarang kita tes untuk posisi yang gigi chainring yang tengah ya. Oke, bagus. Naik lagi ke atas. Oke. Nah, untuk yang belakangnya naikkan ke atas. Ya. Udah. Ke bawah turun. Oke. Lagi ke atas. Ya. Nah, ini saya turunkan teman-teman ya ke gigi chainring yang terbawah yang 20 tip. Oke. Turunkan lagi. Nah, bagus ya. Naik ke atas lagi, naik ke atas lagi, udah turun lagi, turun. Nah, sampai sini teman-teman ya. Untuk yang tengah saya coba lagi. Nah, oke, saya coba lagi, oke, bagus. Turun ke bawah, oke, udah bagus teman-teman ya, lancar ya. Nah, itulah kurang lebih ya. Jadi komponen drivetrain itu telah disetel ya, berfungsi baik. Nah, rantai juga telah dilumasi dengan chain loop oil. Nah, ini chain loop ya, chain yang mengandung wax teman ini, yang mengandung ya. Ini chain loop oil yang mengandung wax. Mereknya apa aja terserah lah, yang mengandung wax atau parafin lah ya, parafin seperti ini. Udah ya.
Kemudian, nah ini teman-teman, dari semua beban yang akan saya bawa di belakang, nanti ini dibuka, ya, ini di belakang ya, muatan belakang dan muatan depan nanti akan saya pasang rack atau box lah ya, itu ya. Itu total beratnya 5,5 kg teman-teman, total peralatan, beban dan lain-lain lah untuk sehari-hari di perjalanan. Oke teman-teman, kira-kira gitu aja pembukanya. Nanti selanjutnya laporan akan langsung dari lapangan dan penutup juga akan saya lakukan di lapangan. Ya gimana hasilnya nanti akan kita ketahui semua. Sekarang ini saya terus terangnya belum tahu hasilnya seperti apa uji coba komponen ini. Mudah-mudahan nanti ada bermanfaat lah untuk teman-teman semua. Oke, sampai nanti di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, laporan tadi dan nyampe Nganjuk tengah perjalanan ada masjid bagus sekali teman-teman nih, lihat nih. Perjalanan ini masjid bagus sekali, masjid. Teman-teman lihat. Saya terkesan enak, nuansanya bagus teman ya. Oke nih lihat langsung deh. Itu bagus sekali di situ. Situ bagus sekali. Oke, saya langsung ke sana nanti ya. Lanjutkan perjalanan lanjut. Baru 21 kilo. Berdua jarang nih. Ayo, terus. Asik. 21 kilo baru dia. Sip. Om Bitong nanjak secara perlahan tapi pasti untuk melakukan tanjakan-tanjakan Bromo. Beliau terus ke atas dengan pasti, dengan speed yang inilah Om Ari, dengan upaya yang penuh. Beliau ini sangat tangguh dan membuka kawasan sudah dibuka tetap tangguh. Beliau langsung ke atas menyusul Om Bitong dengan musik, alunan musik teman-teman. Oke, terus Om Ari, terus. Tanyakan. Selamat sore rekan-rekan dan baik semuanya. Saya telah sampai di terminal Nganjuk Ladang. Kebetulan saya sangat senang ya, ada yang nemenin. Rupanya ini luar biasa nih. Ibu namanya Bu? Martin. Herman ini dari Jakarta. Ibu Marsi. Marsi mau ke Bali naik sepeda. Luar biasa. Perbekalannya sederhana sekali, apa adanya, menginap di musola ya. Ada yang juga yang nampung, ada yang sayang untuk ini kos-kos ya. Udah berapa hari? 12 hari ya dari Jakarta ya, kurang lebih ya. Ini keluarga atau bukan? Ya ini ibu saya. Oh ibu, astagfirullahaladzim. Ini anaknya. Ini sengaja mau ke Bali untuk beradu nasib ya. Luar biasa. Saya terus terang aja, saya tuh nggak ada apa-apa secara mental ya. Terus terang aja, ini belum ada sesuatu tujuan yang ada tujuan tapi belum jelas ya. Tapi tekadnya belum yang luar biasa ini. Bu, saya ucapkan selamat Bu ya. Ya, mudah-mudahan saya doakan ada kesempatan yang baik untuk merubah nasib ibu dan putranya. Sepedanya juga ada, karena sepeda jengki ya. Nanti kembalinya mau apa? Mau cari kerja atau gimana? Cari kerja ya. Udah ada saudara di sana? Belum, tapi kita hanya memisahkan rumah
Mas Ari. Nah. Mas Ari, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Ya itu teman-teman semua. Oke, itu pengalaman kita tahu bahwa orang berani Nah, mencari rezeki. Saya aja terus terang. Salam jumpa kembali pada teman-teman Danis Baik. Apa kabar? Alhamdulillah, saya telah kembali dari perjalanan yang ya saya kira cukup jauh dengan teman saya bertiga. Ada Mas Ari dan Mas Bitong. Kami bertiga menempuh perjalanan dari Jakarta ke Denpasar melalui rute-rute yang lumayan lah ya, lewat Jalur Selatan ke Cianjur ke selatan, Pangandaran, terus ke arah lintas ke Jogja, kemudian ke Bromo dan tembus ke hutan Baluran, lanjut ke ujung sebelum Banyuwangi, ke Tapang dan nyebrang ke Denpasar. Oke teman-teman, ini ada hal yang yang menarik ya untuk proses uji coba komponen atau peralatan sepeda gravel ini ya. Saya sedikit akan bercerita mengenai perjalanan ya, cukup menarik perjalanan itu. Saya ini teman-teman ya mengalami berbagai tantangan lah ya. Jelas hujan, panas, sampai goes malam, tanjakan ekstrim, suasana ya pegunungan yang sepi dan lain-lain lah ya. Kendaraan yang hilir mudik, kepepet truk karena jalannya sempit ya. Ya demikian ya. Selama 13 hari ya perjalanan itu. Satu hari saya istirahat bersama Om Ari dan Om Bitong di Yogyakarta. Yang lainnya tiap hari saya goes rata-rata 130 kilo ya, dengan ada 11 etape. Jadi pada satu kali saya bertemu di terminal Nganjuk nggak salah ya. Itu teman-teman ya. Saya ketemu dengan ibu-ibu berserta dengan anaknya, Ibu Marsih ya, yang sangat tekadnya kuat sekali bersama anaknya ya. Anaknya namanya Herman apa saya lupa tuh namanya. Oke. Jadi mereka itu menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta ke Bali, dan sepedanya juga sepeda sangat sederhana. Ibunya naik sepeda jengki ya, dalam upaya untuk membuka jalan hidup baru di Bali. Luar biasa. Saya aja pakai perlengkapan demikian rupa tidak senekat mereka gitu loh. Artinya siapa namanya, Herman apa siapa saya lupa namanya. Mereka itu betul-betul ya punya tekad yang kuat ya. Ibunya juga udah agak sepuh ya, udah goes tiap hari. Nah itulah teman-teman ya. Kalau dibilang saya usia anaknya itu kurang lebih 24 barangkali, 24 tahun ya. Itu belum seberapa ya. Pada saat usia saya segitu, mereka udah berani ya berjalan ke Bali, Jakarta ke Bali naik sepeda teman-teman. Itulah teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi ke masalah utama kita ya, pengujian mengenai komponen-komponen yang saya gunakan di sepeda gravel ini ya. Bagaimana kondisi operasionalnya dan gimana kelancaran perjalanan selama perjalanan itu teman-teman. Oke teman-teman ya. Ada satu hal lagi sebelum masuk ke materi lagi, video saya teman-teman ya, SD memory cardnya itu ya, di handphone itu kena embun, jadi video-video yang bagus-bagus malah hilang. Jadi oke lah, saya sisipkan video-video seadanya, sekedarnya untuk supaya ada ilustrasi dari Mas Ari dan Mas Bitong tentunya videonya. Oke teman-teman, kita bahas kembali ya apa-apa yang telah saya alami di perjalanan berkenaan komponen-komponen ini teman-teman ya. Ini komponen-komponennya ya, komponen drivetrain dan rem, kemudian komponen utama ya, dan kondisi komponen ya. Nah ini semuanya ya. Oke ya, dalam perjalanan 1.500 km nyatanya tidak sampai teman-teman ini, hanya sampai 1.400 berapa lihat teman-teman. Coba lihat di sini, ini. Di odometernya ngadep ke sini barangkali, ngadepnya ke sebelah sana ya, ke odometernya lihat teman-teman.
Cuman 1432 teman-teman. Dari Denpasar saya kembali naik bis ya, 1432 ya, ini kilometer ini. Karena ini digital tidak sampai, angka 1000-nya kembali ke ratusan. Jadi 1432 km. Hampirlah 1500 km. Oke. Ya seperti itu, seperti itulah kurang lebih ya kilometernya. Nah, kembali kita ke kondisi ya, kondisi komponen-komponen ini ya yang telah saya gunakan di sepeda gravel. Teman-teman ya, kembali kepada komponen utama ya. Nah, ini ya. Nyatanya frame frame gravel ini teman-teman ya, yang harganya ya murah, sangat murah ya. Ini aluminium alloy serial 6000. Demikian juga di sini forknya juga sama aluminium alloy ya. Steer tube-nya nih steel teman-teman. Ini bagus teman-teman rupanya ya. Sangat menunjang sekali untuk ya gravel yang menjadi touring ya, sangat menunjang sekali ini. Kemudian frame-nya ya, ukuran 46 juga memadai untuk tinggi saya yang cuma 167. Kemudian saya evaluasi kembali ya. Ini ban teman-teman ya. Ban Scrabble ya, Marathon Racer ini ya. Ini dengan tekanan 68 belakang dan tekanan ban depan 60 ini memadai teman-teman. Sepanjang jalan saya ya. Ini ban ya, ban ini ya. Ini kita lihat LB ya, ini. Oke, nih seperti ini. Nah, ini ya. Ini bagus sekali teman-teman ini. Ya, performanya ya saya kira ini tidak perlu dilakukan lagi ya. LB ini ya, yang dengan ukuran ban yang 30C ya. Ini sangat meyakinkan sekali ya. Sehingga jarang saya kira ya teman-teman ya yang berani menggunakan 30C untuk touring luar kota dengan jarak yang cukup panjang sejauh ya 1400 km seperti ini ya, 1400 sampai 1500 km seperti ini. Kemudian sepanjang jalan ya, itu ada jalan menurun ya, sampai kecepatan saya jalan menurun itu pada saat sliding itu sampai ya hampir mendekati 50 km per jam ya, 48-50. Saya rasakan kestabilan teman-teman ban itu, stabilan. Demikian juga pada saat menanjak dengan cuaca hujan juga cukup stabil gitu loh, tidak ada apa istilahnya tuh skid ya. Pada saat merem juga demikian juga cukup stabil, sehingga saya ngerasa senang gitu ya menggunakan ini ban 730C ini ya, bannya agak kecil ini ya. Sebelumnya saya udah gunakan ke Bandung juga ini udah teruji. Sekarang dengan jarak yang cukup jauh ya, 30J. Nah, tekanan ban ini 68 dan 60 ini saya hanya mengisi tekanan ban itu saya pompa di Rodaling Yogyakarta teman-teman, hanya sekali. Alhamdulillah bannya juga ban dalamnya padahal bukan ban dalam baru, tidak kempes teman-teman. Teman saya ya biasalah ada kempes 2, satu lagi kempes, jadi saya alhamdulillah selamat dari masalah ban ini, tekanan ban ya. Nah, pada saat saya menggoes ya, baik itu di jalan rata ataupun di jalan mendaki ataupun turun, memang beda teman-teman ya. Hambatan gulir dari ban itu kecil sekali. Saya sehingga jadi menggoesnya juga ringan. Padahal teman-teman tahu ya, ini ada beban ya. Beban bagasi di bagasi saya di bag atau sini tas ini ya cukup berat. Nyatanya beban perbekalan ini setelah saya perhitungkan kembali, ini lebih teman-teman ini, lebih dari 5,5 nih. Yang ada yang kurang ya mungkin mendekati 7 kg ini. Belum lagi di perjalanan ada penambahan lagi. Nah, ini jadi cukup berat ini. Ya saya bagilah distribusi ya. Demikian rupa. Ini bahan-bahannya ya. Bahan Scrabble Marathon Racer ini cukup teruji ya. Tidak ada masalah. Nah, ini teman-teman ya. Saddle Velo juga ini. Waduh. Ini teman-teman ini sampai kena gesekan ini. Hujan panas saya tempuh ya. Ini jadi terkelupas ya. Catnya ini lupa. Ini bentuknya sangat sesuai sekali sama kontur bokong ya, setiap progres tentunya yang nggak terlalu jauh lah seperti ini ya. Dan teman saya heran, Mas Dani ini kamu itu nggak pakai apa sebenarnya celana padding, ada padding
Ya saya bilang nggak pakai celana pelapis, saya hanya menggunakan celana dalam dan semacam inilah celana training ya, training sport ya, yang anti air. Nah itu aja. Ini juga membantu ya, saddle, hand grip juga ini ya, dengan ini ya. Ini juga ya, hand grip ini, waduh, teman saya ya ada yang ngerasakannya, sering kesemutan ya, ini sangat membantu sekali teman-teman. Bentuk hand grip yang seperti ini, velo seperti ini, bertanduk dan pipih ya, sesuai dengan bentuk dari tangan kita. Ini teruji. Dan jarak saddle dan hand grip ini 13 cm teman-teman ya. Ini sangat ideal sekali. Saya tidak merasakan punggung pegal ya. Saya agak tegak ya, punggung saya kurang lebih ya bisa 80 derajat atau lebih barangkali ya. Agak tegak, saya ya goesnya santai aja gitu loh. Dengan kecepatan yang lumayan, rata-rata bisa di atas 22 atau 25 ya, rata-rata ya. Bahkan kalau bisa lebih cepat lagi ya, pada jalan yang lurus ya. Ini sangat memadai. Nah, kembali ya, ini udah pada komponen utama ya. Saya komponen ini teman-teman nih yang menunjang pergerakan sepeda, drivetrain dan rem nih, ini. Nah, ini teman-teman, kombinasi antara crank ya. Crank Shimano Acera nih ya. Dan Aluvio ini ya. Ini ya. Dengan ukuran 48 32 20 dan kaset Shimano Aluvio 1136 ya. Ini dapat diperoleh gear ratio 0,55 untuk uphill dan high speednya 4,36 dengan gear range di atas 750%. Ini teman-teman, saya ancungi 2 jempol. Sangat membantu sekali. Saya menginginkan tanjakan di Bromo, di Baluran ya, sebagian rolling dari Kintamani ke Denpasar itu jadi membantu sekali teman-teman. Pada saat turun kecepatan kali dari 40 saya masih bisa goes ya, dengan gear ratio high speed ini 4,36, dan pada saat saya nanjak ke arah Bromo dan tanjakan lain di daerah ya mendekati Jogja ya, itu Cilacap ke Jogja itu tanjakan curam sekali malam-malam ya. Waduh, saya terus terang ada beberapa titik yang saya juga dorong teman-teman, berisiko karena malam-malam dan hujan lagi ya. Saya berisiko untuk goes, oke saya tuntun ya. Sepedanya hanya beberapa tanjakan aja, tapi yang utama yang membantu sekali dengan gear ratio 0,55. Oke. Ini teman-teman ya, ini ya. Coba lihat di sini teman-teman. Nih, lihat. Kembali di sini saya perlihatkan ya. Nah, ini dari chainring ya, chainring 48 ya, ke chainring 32 anjlok ini ya, dan ke 20 ini dari 48 ke 32 ini bagus sekali teman-teman kombinasinya. Jadi pada saat saya jalan cepat ya 48 ya, 48, nah kemudian ada turunan, saya goes lagi 48, kemudian dia mulai datar ya, saya pindahkan ke gigi yang lebih rendah ini ya. Nah kemudian dia udah mulai menanjak ya, saya oper lagi ke gigi yang lebih tinggi di kasetnya, dan pada saat udah mulai menanjak saya oper langsung teman-teman dari 48 ke chainring 32. Nah ini langsung mendapatkan suatu power yang tepat ya, ke tanjakan itu, setiap tanjakan begitu. Udah menanjak, dioper ke gigi yang lebih rendah, saya langsung dari gigi chainring ke 48 ke 32 langsung saya mendapatkan power yang tepat. Langsung saya goes ya. Agak ya cadence-nya agak lebih tinggi dan saya dengan mudahnya nanjak gitu loh. Anjlok dari 48 ke 32. Ini rahasianya teman-teman nih. 48 ke 32 bukan ke yang lebih rendah. 36 bukan ya. Ke 32 teman-teman. Ini rahasianya di sini. Demikian juga pada saat sepeda udah tanjakan ekstrim dari 32 ke gigi 20. Demikian juga saya mendapatkan power untuk nanjak yang bagus ya, sehingga saya tidak ada jeda untuk lemah ya, torsi konstan demikian rupa. Oke teman-teman, itulah kunci daripada crank ya, dengan chainring ukuran ini dan kaset seperti ini. Ini lancar teman-teman, alhamdulillah.
Jadi nggak ada masalah teman-teman ini. Lancar demikian rupa. Nah kemudian FD dan RD. Ini ada alluvial yang ini ya. FD-nya dan Deore ini. Teman-teman ya. Ini tangguh teman-teman ya. Alluvial ini. FD-nya tangguh ya. Jadi nggak masalah ini ya. Kemudian juga RD-nya. Nah untuk RD ya. Ini ada sedikit pergeseran ya. Mungkin dari outer cable-nya agak lebih ketat-ketatan ya. Sehingga pada saat saya ngoper shifternya ini ya, ini agak kurang responsif untuk naiknya. Terus hanya sambil jalan saya puter ini teman. Nipolnya saya puter aja ininya ya. Puter kiri, udah langsung semuanya berfungsi dengan normal. Jadi hanya itu kendalanya. Jadi nggak ada masalah ya untuk sistem ini. Sistem FD dan RD-nya seperti ini ya, FD dan RD-nya. Kemudian shifternya teman-teman, shifternya juga ini, ya, Deore ini teman-teman ya, shifter Deore ini ya, nih Deore, ini mantap teman-teman. Saya nggak ada masalah ya, pengoperan ya, hujan panas terus menerus silih berganti ya. Ini tetap responsif dan tidak ada air masuk ke dalam yang membuat ini tidak bekerja dengan normal. Tetap normal teman-teman. Shifter Deore ini kiri kanan ya. Oke. Dan di kabel-kabel yang sini juga terhindar dari air ya. Jadi tidak ada masalah. Tetap normal ya untuk shifter ya Shimano 3x9 speed ini. Oke teman-teman. Rantai Shimano ini teman-teman. Nah teman-teman. Rantai ya. Yang waktu saya memasang ini, kebetulan saya menggunakan rantai baru ya, rantai baru Shimano HG ya, HG53 ini, tetapi tidak penuh teman-teman. Itu rantai yang saya gunakan untuk cadangan, sehingga ukurannya itu pendek. Saya sambung dengan rantai bekas, yang masih lumayan bagus lah ya, sehingga ada sebagian di rantai itu yang bekas teman-teman. Nah, pada saat nanjak ya, sambungan di rantai bekas itu kurang sempurna ya. Putus teman-teman, nggak kuat tarikan, putus dia, lepas. Oke, saya perbaiki karena saya menggunakan memiliki rantai cadangan, oke lah, rantai cadangan ya dengan dua mata rantai, jadi ukuran rantai itu kembali ke ukuran semula, bukan dihilangkan, kemudian diganti dengan rantai yang saya bawa dengan ukuran biasa ya, 2 mata rantai teman-teman. Saya sambungkan kembali dan utuh. Nah, kemudian di Jogja saya ganti rantai itu dengan rantai KMC teman-teman. KMC ya. Oke, ini berfungsi dengan baik sampai Denpasar teman-teman. Nggak ada masalah rantai ya. Oke, rantai. Nah, teman-teman, ini perlu ada saya saran teman-teman ya. Karena saya menempuh perjalanan panas, hujan, debu dan besek macam-macam ya. Tidak ada habisnya berhenti berbagai pergantian cuaca ya. Rantai itu resah sekali teman-teman, makin lama makin agak berat ya. Jadi perjalanan itu, jadi setiap kota saya berhenti dan bermalam pagi-paginya atau malamnya langsung teman-teman ya, itu saya bersihkan rantai teman-teman ya. Saya bersihkan, chainring saya bersihkan, ini kasiat saya bersihkan dan semua saya bersihkan ini. Puli RD-nya juga saya bersihkan semuanya ya. Oke, dengan sikat ya, dan dengan ini. Dengan biasa saya punya kit teman-teman ya, chain loop kit. Nah itu, jadi langsung saya semprotkan rantainya dengan chain loop kit, kemudian saya bersihkan dengan tisu, saya semprot lagi sehingga kotoran hilang. Kemudian saya juga bawa sikat gigi, saya puter ininya bersih demikian rupa. Akhirnya ya kembali lagi setiap saya start rantai kembali bersih teman-teman. Nah teman-teman ya, ini saya nggak ini ke produk teman-teman ya, nggak menginginkan kepada produk pelumas rantai ya, yang lain ya. Ada pelumas rantai yang lain ya, yang terlalu pekat teman-teman. Saya tidak sebutkan mereknya ya, yang cukup mahal harganya, yang agak pekat ya, yang ada yang untuk yang wet, ada juga yang untuk yang dry ya. Itu teman-teman. Nyatanya setelah saya gunakan itu bermasalah teman-teman ke hambatan ya, agak berat itunya rantainya karena pada saat kering dia agak sedikit nempel kotoran itu, dia bertambah pekat gitu loh
kotorannya. Bukannya tetap ada yang nempel-nempel, tapi pelumas itu bertambah pekat. Sehingga saya gosnya agak berat. Akhirnya saya bilas kembali, saya semprot. Itu chain loop oil. Saya nggak ikan promo, enggak ya. Kemudian saya gunakan kit ya. Tube line oil punya motor yang kit ya. Itu cukup manjur teman-teman ya. Mungkin juga yang lain yang sama lah ya, dengan sejenis dengan kit itu barangkali ya. Itu bagus ya. Tapi yang malah mahal ya. Yang pekat malah, yang langsung jadi pekat itu malah agak mengganggu ya, terlalu pekat. Itu aja teman-teman ya. Jadi pilihlah pelumas rantai itu yang jangan terlalu pekat gitu. Pada saat dia disemprotkan atau dilumasi, dia akan mengeras. Jadi tapi jangan terlalu pekat ya, karena akan mengganggu, akan menghambat ya gerak daripada rantai, chain ring dan gigi-gigi di kaset teman-teman. Oke, gitu aja. Kemudian brake set teman-teman. Brake set ini. Nah, brake set ini diure teman-teman ya. Ini udah saya kencangkan. Nah, teman-teman ini saya ada masalah. Ini udah saya kencangkan. Di sini Bob masih ngerembes teman-teman ini. Sini nih. Nih. Di sini di pangkalnya ngerembes nih. Ngerembes. Oke, akhirnya di perjalanan saya kencangkan dengan kunci pas 8 ya. Oke, saya bawa kunci pas yang segenggan ini. Ya udah, sekali kencangkan, udah nggak ada masalah ya. Olinya, rembesnya juga sedikit, sehingga saya tidak perlu mengganti oli lagi di sini, menambah minyak rem lagi di sini. Oke, ini masih bagus teman-teman ya, tuh masih bagus ya, 30%. Artinya kapas rem yang baru pun ya, yang masih utuh ya, belum ada masalah ya. Oke teman-teman, saya kira yang lain-lain tambahan teman-teman ya. Untuk perjalanan luar kota, sebaiknya distribusi beban itu merata ya. Jangan hanya di belakang aja atau di depan aja ya. Beban itu harus merata. Karena dengan merata itu pada saat kita jalan, sepeda itu menjadi stabil. Tekanan ban itu tidak hanya berat ke belakang, tapi di depan juga ada beban gitu loh. Itu akan terasa pada saat kita menanjak. Oke. Stang itu tidak terlalu ringan gitu ya. Ada tekanan ke depan di samping beban badan kita ke depan ya, dan itu akan membantu kestabilan pengendalian pada saat menanjak. Dan pada saat menanjak umumnya jalan itu kecepatan itu rendah, bisa di bawah 9 km per 10 km per jam, dan ini akan stabil, tetap stabil dengan adanya beban ini teman-teman. Oke, saya kira yang lain-lainnya udah cukup ya. Lampu sekedarnya ini kurang besar teman-teman ya, mesti yang ya rock bros atau apalah ya, yang lumennya besar, ini kecil ya, ini kurang besar, saya rasakan agak kurang besar ini. Yang lain-lainnya saya kira cukup memadai. Nah ini teman-teman, ini sebagai tambahan aja ya, wheel set ya, yang saya modifikasi ini ya, modifikasi dari True Axle ya ke quick release ini ya. Ini bagus teman-teman ya, betul uji ya, berfungsi dengan baik tetap ini teman-teman, ini nggak ada masalah ya di perjalanan ya. Ini berfungsi dengan baik sehingga ya saya senang sekali ya, depan dan belakang ya. Ini modifikasi dari True Axle ke quick release. Oke, saya kira yang lain-lainnya pedal juga Wellgo juga ya, cukup bagus ya. Yang lain-lain, oh teman-teman jangan lupa ya, pasang spakbor teman-teman. Ini ada spakbor ya. Kalau saya lihat ini, lihat, nah ini teman, nah ini ada spakbor. Ini terasa sekali, ini melindungi kotoran ya, kotoran yang nyiprat ya pada saat hujan. Saya sering sekali jalan wheel hujan ya, ini melindungi. Kemudian yang ini juga teman-teman ya, ini sini ya, ini ada spakbor di down tube ya, ini juga melindungi, ini udah melindungi pedal ya, pedal di sini ya, ini melindungi. Kemudian juga yang belakang teman-teman, ini belakang teman-teman, nih pedal ini, spakbor ini melindungi cipratan kemana-mana ya. Kalau kita ini kan ini ya, nih teman-teman ya, ini dari sini ke sini ya, satu ada spakbornya sehingga ini sepeda ini tidak kotor kemana-mana teman-teman ya. Tetap kita nyaman untuk goes, dan sepeda tidak kotor. Saya kira udah cukup teman-teman ya. Ya, dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah perjalanan saya
ya hampir 1.500 kilometer berhasil dengan tanpa hambatan yang berarti lah ya, bersama Ari atau Mas Hari dan Mas Bitong atau Bitong, kerjasama yang baik. Rupanya passion kecenderungan petualangan dan gaya bersepeda yang seimbang itu penting sekali teman-teman, untuk menghindari ketimplangan daripada perjalanan gitu. Kami bertiga seimbang sehingga perjalanan bisa ditempuh dengan sama-sama lah, selalu bersama-sama gitu loh. Oke, saya kira pengujian komponen ya dan frame gravel yang saya modifikasi menjadi sepeda touring dengan komponen-komponen yang udah disebutkan di sebelumnya itu alhamdulillah berhasil dan tidak ada masalah. Teman-teman bisa mencoba ya di luar spek ini barangkali ya, lebih tinggi atau lebih rendah, namun yang utama adalah dalam perjalanan touring itu komponen yang utama itu rantai teman-teman. Rantai ya, ini terus diperhatikan kembali ya. Saya perhatikan karena rantai itu terus terang aja, itu terasa sekali perbedaannya pada saat setelah kurang pelumasan dan setelah pelumasan itu terasa sekali. jadi beda goesnya gitu loh. Maka itu saya katakan bahwa rantai itu merupakan komponen drivetrain yang menyita hambatan penurunan daya itu 70% teman-teman, dibandingkan dengan yang lainnya yang di hub atau bottom bracket atau pulley tension atau pulley guide-nya sama aja, rantai teman-teman, terus terang aja. Jadi ini saya bukan bicara teknis saja, dan ini saya alami sendiri di perjalanan yang cukup jauh. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya mengenai pengujian komponen kombinasi antara komponen Deore, Acera dan Olevio ya, brake set dan shifternya ya, ini bisa bermanfaat. Silakan ya teman-teman memilih grade atau merek lain, Desrem atau buatan Cina ya, yang memadai, tapi dengan catatan jangan yang level bawah lah, levelnya yang menengah lah, karena akan menyulitkan kita sendiri di perjalanan. Oke, atas perhatian teman-teman semua, dan Isbek mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, tadi telah diputus, kemudian saya sambung kembali. Ada berita yang penting ya, yang perlu saya sampaikan. Saya komunikasi barusan ya, ini tanggal 4 Januari 2023. Saya tadi komunikasi dengan Mas Hermawan ya, Aditya Hermawan, seorang pesepeda yang mengajak ibunya mencari kehidupan baru dari Jakarta ke Denpasar, Bali. Jadi pada saat ini barusan ya, saya mendapatkan kabar ibunya sakit teman-teman. Sakit, jadi sekarang ada istirahat di Banyuwangi, akan melanjutkan perjalanan ke Ketapang. Saya terharu sekali mendengar ceritanya ya, yang kemudian yang dulu saya ketemu di Nganjuk, rupanya sudah hampir 1 bulan ya perjalanannya dari Jakarta ke Bali. Sementara ini beliau menunggu di Banyuwangi, akan menyeberang ke Ketapang. Jadi bagi teman-teman yang ingin melimpahkan kasih sayangnya kepada mereka ya, seorang pemuda yang sangat berani sekali, yang sangat kuat ya mentalnya untuk mencari penghidupan baru bersama ibunya yang sudah lanjut usia dan bersepeda teman-teman. Silakan, ini ada nomor handphonenya Aditya Hermawan ya, dan nomor rekeningnya teman-teman. Silakan aja yang ingin memberikan sesuatu ya yang berguna untuk mereka sebelum mereka bisa eksis ya di Bali. Saya menyampaikan permohonan kepada teman-teman untuk bisa bersharing finansial ya, yang insya Allah berguna untuk Mas Hermawan dan ibunya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan perhatian kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.